Jadi Yahudi atau Zionis itu bangsa atau agama? Apakah semua Bani Israel itu Yudism? Enggak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, ahlan wa sahlan. Come back again to us, ya, spekulasi bersama gue Ahmad Sirajuddin dan dia Denny Ramadan LC. Semoga Lulusan Cilacap. iya betul. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Dalam keadaan tenang, bahagia, ya kan. Yang mau makan taruh dulu sendoknya, kan. Dengerin dulu nih. Karena kita mau ngobrol seru. Gak apa-apa sambil makan juga orang biasa orang sambil makan. Takutnya kalau makan kita ngelawak gitu atau nggak sengaja ngelawak kelolodan. Sebelum itu jangan lupa buat subscribe. Iya. Like, share, komen, kasihin ke teman-teman. Ini ada spekulasi bagus, tonton dah. Bisa subscribe gitu ya. Bisa. Jadi kali ini kita akan ngomongin hal yang lagi banyak banget dibahas sama Indonesia ya, karena memang Indonesia ini punya perhatian yang khusus buat Dunia ini. sih sebenarnya. Ya dunia, tapi kan kita di Indonesia nih ya. Jadi ya mungkin Indonesia dunia juga. Jadi pembahasan topik utama kita adalah Palestina dan Israel. Kembali lagi yang kita sebagaimana tahu bersama bahwa adanya lagi kerusuhan atau hal yang terjadi di Palestina dan Israel, yaitu dengan penyerangan lagi. Jadi di situ ya, Masya Allah tabarakallah ya, buat saudara-saudara kita, Insya Allah semua antum-antum semua itu dicatat dan itu menjadi bukti kalau misalkan kita selaku umat Islam memegang teguh keimanannya sampai titik darah penghabisan. Ya mudah-mudahan intinya di sana diberi kekuatan dan kemudahan gitulah intinya untuk bisa survive ya, keamanan lah intinya kayak gitu. Sejarahnya dulu aja deh gitu ya. Maksudnya kayak awal mulanya, jadi supaya kan kadang ada yang kisruh juga, maksudnya kayak emang kenapa sih awalnya gitu, terus sebabnya apa sih, karena apaan sih kan gitu. Iya sebenarnya gue juga udah baca-baca terus nonton video, tapi mungkin juga gue bukan ahlinya sebetulnya. Betul. Cuma ya pengamat ya. Ya nggak, bukan pengamat juga sih, cuma orang yang mencoba mencari tahu gitu. Sebetulnya kayak gitu. Oke po. Iya sebetulnya kayak gitu, tapi tadi gue mau ngomong apa Bel? Oh ya, di Yerusalem itu kan, Yerusalem itu kan adalah sebuah kota yang disucikan oleh tiga agama. Tiga agama. Pertama Yahudi, Muslim, sama Nasrani atau Kristen. Jadi mereka kota itu adalah tempat suci tiga agama itu. Yerusalem. Ya karena Yahudi itu ada di sana, mereka menganggap tanah itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Betul. Terus kalau Islam kan ada Masjidil Aqsa di sana. Betul. Terus kalau Nasrani atau Kristen itu di sana Bethlehem, gue kurang tahu. Tapi di sana ada Bukit Golgota, katanya di situ tempat penyaliban Yesus Kristus. Terus di sana juga katanya adalah tempat Yesus Kristus melakukan penjamuan terakhir sebelum dihianati oleh Yudas Iskariot. Berarti benar-benar tempat suci dari tiga keyakinan atau tiga agama. Jadi bahkan orang Kristen juga ibaratnya ziarah ke sana karena ada gereja makam kudus juga di itu benar. Yerusalem itu. Jadi memang gimana ya, ada tiga agama yang mensucikan kota itu gitu. Tapi dan sekarang tempat itu yang lagi rusuh. Iya, yang lagi ada konflik lah di sana. Padahal istilahnya semua agama kan mengajarkan kebaikan ya kan. Betul. Harusnya ketika ada tempat yang disucikan tiga agama itu bisa makmur dan terjadi toleransi yang baik. Betul, gitu. Malah justru kita kayak ngeriung gitu loh. Kalau ini pendapat gue kayak gini ya, pendapat lu kayak gini. Kalau pendapat gue sih kayak gini. Oh ya nggak apa-apa lah kalau kayak gitu, ya udah kita masih tetap temenan, cuman ya hormati satu sama lain. Gitu kan enaknya ya. Iya begitu. Cuman memang awalnya ini kan sebetulnya kalau kita ngomongin Israel atau bangsa Yahudi kan, ya identiknya gitu kan. Itu kan berawal dari Bani Israel dulu disebutnya. Betul. Dan itu adalah keturunan daripada Nabi Yakub. Di mana beliau ini punya 12 anak dari 4 istri. Salah satunya itu Nabi Yusuf kan. Pokoknya jadi kaumnya atau keturunannya disebut Bani Israel. Nah singkat cerita pokoknya Bani Israel ini kan akhirnya
Nabi Yusuf itu jadi bendahara Mesir, akhirnya mereka pindah ke Mesir gitu kan. Terus muncul zaman Firaun, diperbudak gitu kan. Di situ akhirnya dibawa sama Nabi Musa untuk keluar dari Mesir gitu. Ini rentetan kisahnya gitu. Ini adalah peradaban ya, maksudnya kayak dari zaman ini ke zaman ini. Iya, singkatnya gitu. Tapi kalau teman-teman mau baca lengkap nggak masalah. Terus sampai mereka pas abis Nabi Musa kabur dari Firaun itu kan, sampai ke tanah Palestina sekarang. Karena memang kalau di peta itu Palestina itu jalur Gaza itu kan apa perbatasan? Iya, tanah Israel itu perbatasan sama Mesir di barat dayanya kalau nggak salah. Sebelah kirinya laut gitu. Betul. Pas sampai di sana bangsa Yahudi ini emang kalau dulu tuh terkenal sama bangsa yang ngeyel lah bisa dibilang. Ngeyel, ngenyek gitulah intinya. Iya, susah dibilangin. Susah dibilangin gitu. Pas Nabi Musa bilang udah tinggal di sini gitu kan. Goga. Iya, mereka nggak mau. Iya. Bahkan sampai di surat As-Saff ayat 5 itu kan wa idh qala Musa liqaumihi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Itu artinya ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Kenapa kalian menyakitiku padahal kalian tahu bahwasanya aku adalah rasul yang diutus kepada kamu," gitu. Nah, terus katanya? Ya pokoknya intinya mereka nggak mau lah, intinya kayak udah biar kamu aja gitu sama Tuhanmu kalau misalnya mau tinggal di sini dan merebut tempat ini kayak gitu lah intinya. Terus akhirnya ya udah makin lama mereka kebagi dua tuh akhirnya karena mereka juga suka cekcok gitu. Di utara sama di selatan tanah Palestina itu ada kerajaan, atas kerajaan Israel bawah kerajaan Yehuda. Terus ini perlu dicatat, atas kerajaan Israel bawah kerajaan Yehuda. Iya, tapi mereka sama-sama bangsa Yahudi nih karena mereka cekcok. Akhirnya mereka ditaklukin sama bangsa Babilonia, singkatnya dibawa ke Babilonia tuh sekarang negara Suriah kalau nggak salah. Babilonia tuh dijadiin budak di sono. Ini dua bangsa ini? Bangsa Yahudi ini dijadiin budak karena udah ditaklukin kan. Terus akhirnya bangsa Babilonia ditaklukin sama bangsa Persia. Terus bangsa Yahudi dibalikin lagi, udah sono lu kalau mau bangun negara lu nggak apa-apa, dibalikin lagi nih baik nih. Ini Persia nih. Persia baik. Cuman Babilonia dong dikesel nih. Iya, bangsa Babilonia udah ditaklukin. Akhirnya bangsa Yahudi dibalikin lagi, mereka ngebangun lagi, terus ditaklukin lagi sama bangsa Romawi nih orang Yahudinya. Waduh. Jadi 2 kali ditaklukin. Terus karena mereka balik lagi ngenyek gitu kan, ngeyel lah, diusir sama bangsa Romawi dari tanah itu. Waduh. Iya gitulah, akhirnya mereka nyebar, ada yang ke Jerman, Austria, dan lain sebagainya intinya. Benar. Terus sampai di tahun 1896 itu ada seorang Zionis juga lah, bangsa Yahudi namanya Theodor Herzl. Dia dulu, Pak, Zionis itu apa, Pak? Zionis itu adalah gerakan nasionalis untuk ngebangun sebuah negara yang untuk orang-orang Yahudi gitu intinya. Karena kan intinya pada saat ini mereka kan tercerai-berai nih. Ya, dan kan pada ngambrak lah, ada yang di Jerman, ada yang di Amerika segala macam. Dan banyak dari mereka yang juga bikin masalah. Di Jerman bikin masalah, di sini bikin masalah. Akhirnya banyak yang nggak seneng sama bangsa Yahudi gitu. Intinya tetap ngenyek. Iya, pada masa itu gitu. Akhirnya si Theodor Herzl ini bikin buku di mana di salah satu isinya kalau bangsa Yahudi mau bersatu kita harus bikin satu negara gitu intinya. Akhirnya dia ngumpulin orang-orang Yahudi sampai dapat sponsor dari keluarga Rothschild. Ini orang kaya banget, kalau lu baca sejarahnya juga zaman dulu kaya banget pokoknya. Dia kaya banget pokoknya. Bisnisnya di mana-mana, terutama dia bisnisnya bank kalau nggak salah. Dapat sponsor intinya lah dari keluarga Rothschild ini. Akhirnya tahun 1897 ada kongres bangsa Yahudi. 1897. Iya, kan tadi dia ngeluarin buku 1896. Setahun setelahnya, setelah dia mungkin komunikasi sana sini ngumpulin orang gitu kan, dapat kongres. Hasil kongresnya itu oke, kita mau bikin negara dan kita maunya tanah Palestina gitu. Iya, karena mereka berpikir gua awalnya dari sana. Karena mereka berpikir tanah itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhannya. Dalam kepercayaan mereka. Tapi kan pada saat mereka tadi datang, mereka udah nggak mau. Ya, gitu kan. Betul. Udah padahal udah ada tuh. Iya, udah pas dibawa Nabi Musa ke situ tuh. Mereka nggak mau gitu. Lu ngenyek. Iya. Tapi mereka maunya itu karena mereka ngerasa itu yang dijanjikan dan mereka ngerasa itu apa ya, identik lah sama mereka kayak gitu. Itu tempat gua, orang Tuhan dong. Iya, gitu kayak gitulah. Ya, terus? Pada masa itu tanah Palestina itu punya kekhalifahan Utsmani, kaum muslimin. Sebelumnya kaum muslimin gak ada sangkut pautnya nih, yang mereka ditaklukin Romawi nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada. Itu nggak ikut campur. Nggak ikut campur. Tapi lambat laun sampai akhirnya mereka tersebar tadi, mungkin kaum muslimin kan lagi kuat tuh yang masa kekhalifahan Utsmani dimulai dari penaklukan Konstantinopel. Akhirnya mungkin tanah Palestina jatuh ke khalifah Utsmani itu. Nah, waktu itu rajanya namanya Sultan Abdul Hamid II.
Masya Allah. Abdul Hamid II. Dan pada saat itu juga kerajaan Utsmani ini udah mulai turun. Maksudnya lagi down lah. Lagi menurun lah. Ya lagi down. Ada punya utang juga negaranya kayak gitu-gitu intinya. Akhirnya si Theodore Herzl ini datang ke Sultan Abdul Hamid II nih sampai 2-3 kali kalau nggak salah. Ngapain tuh? Minta tanah ini, nanti dikasih duit. Intinya mungkin mau beli. Oke. Intinya minta izin, gue mau tinggal di sini nih, mau bangun negara gitu. Kesempatan juga nih karena memang lagi kerajaan Utsmani ini lagi jatuh. Iya tuh, sampai pertama ditolak, kedua ditolak, sampai ketiga. Gue lupa dua kali atau 3 kali, tapi yang terakhir itu di tahun 1901. Iya, oke. Datang ke Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid sampai nggak mau nemuin lagi karena udah berapa kali ditolak kan. Dia cuma bilang ke ya ajudannya lah, ngasih surat gitu, bilangin ke Dr. Herzl. Ini gua lupa lah kata-katanya. Kalimatnya. Iya. Cuman maknanya tuh secara keseluruhan kayak gini. Intinya jangan lanjutin proyek itu karena saya tidak akan memberikan tanah ini karena tanah ini bukan milik saya, tapi milik umat. Intinya milik umat muslim yang sudah menumpahkan darah di sana gitu. Dan simpan saja harta kekayaanmu gitu. Kalau misalnya nanti suatu saat Khalifah Utsmani dihancurkan, kau boleh mengambilnya tanpa membayar, katanya gitu. Aku lebih suka menusukkan pedang di badanku daripada aku harus mengkhianati tanah ini, katanya gitu. Kurang lebih begitulah. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin salah gua kata-katanya. Karena emang dijanjiin 150 juta pound sterling. Dikasih tuh. 150 juta pounds itu sekarang kursnya 1 pound sekarang 19.000. Mungkin sekitar udah ratusan triliun lah pokoknya. Terus utang negara dibayarin, mau dikasih kapal perang, mau dibangunin universitas juga. Mantep banget. Tapi tetap nggak mau Sultan Abdul Hamid. Masya Allah, berarti ini gimananya patut dicontoh. Iya, akhirnya lanjut. Itu tahun 1901 ya. Terus nggak lama dari itu kan ada Perang Dunia Pertama tuh. Ya. Perang Dunia Pertama, kalau nggak salah 1914 apa kalau nggak salah ya, sampai 1916 atau 18 gitu. Itu intinya antara blok sentral itu Inggris sama Perancis lawannya Jerman. Sekutu tuh Inggris Perancis lawannya blok sentral Jerman. Yang menang Inggris sama Perancis. Sekutu. Dan si negara Khalifah Utsmaniyah ini itu tuh negara dia Jazirah Arab lah, Timur Tengah sampai Turki gitu. Nah itu masuk ke Jerman, blok sentral. Kalah berarti ya? Kalah karena memang pada saat itu yang gue baca-baca juga udah goyang nih kerajaan Sultan Abdul Hamid ini kekuasaannya. Jadi banyak yang mau kudeta atau apa. Mungkin ada orang dalam yang ada apa ya? Misi pribadi. Iya, ada yang perjanjian diam-diam sama Jerman sehingga mau nggak mau Khalifah Utsmani ini masuk ke Jerman. Padahal mereka nggak ikut-ikutan awalnya. Iya, independen. Tapi karena mungkin ada perjanjian atau apa, mau nggak mau masuk ke grup Jerman. Betul. Sekutu sentral. Akhirnya yang grup sekutu ini, nah ini udah masuk grupnya sentral nih. Ya udah kita hancurin aja karena masuk musuh jatuhnya kan. Iya, udah satu kubu lu pada gitu. Padahal nggak ikutan nih. Ibaratnya mungkin kayak kejebak lah. Akhirnya kalah udah. Terus akhirnya negara Jazirah Arab itu Khalifah Utsmani dibagi-bagi antara Perancis sama Inggris. Bagi-bagi dah. Terus tanah Palestina itu khusus buat tanah Palestina itu punya dibagi dua. Jadi mereka berdua sepakat buat punya bareng-bareng gitu. Tapi intinya yang ketuain kan Inggris, yang punya Inggris lah. Perancis sama gitu. Inggris berarti hampir sama kayak dulu ya, kubu yang menolak sama kubu yang menerima. Iya kayak gitulah. Oke, terus? Nah terus si keluarga Rothschild ini yang tadi nih muncul lagi nih, dia kan orang kaya banget ya keluarga Rothschild nih. Kasih surat ke pemerintah Inggris buat bilang kalau orang bangsa Yahudi mau bangun negara di situ. Diterima dengan positif sama Inggris. Berarti awalnya yang ngasih tanah itu adalah Inggris. Inggris. Tuh. Akhirnya udah mereka ratusan ribuan orang datang tuh orang Yahudi tuh datang ke tanah itu, tanah Palestina sekarang. Terus lanjut lagi perang dunia kedua, Inggris lawan Amerika. Inggris kalah. Amerika yang menang. Akhirnya Amerika ngedirin PBB. Terus Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kan. Terus sama PBB ya udah dibikin jalur tengah. Intinya bagi dua aja deh wilayahnya. 55% buat bangsa Yahudi, 40% buat bangsa Arab gitu. Sama PBB. Ya udah akhirnya habis itu tahun 1948 berdiri Israel karena mereka udah dapat 55% dan bahkan Palestina jadinya stateless, nggak punya kedudukan sebagai bangsa karena mereka jatuhnya berada dalam tanah Israel. Iya, jadi di tengah dia. Jatuhnya kan di tengah itu. Iya, maksud gua mereka berada di tanah Israel,
Padahal awalnya tanah kan punya Palestina. Punya Palestina. Tadi ada inti ceritanya kayak gitu. Iya, karena per April 2022 itu di PBB masih ada yang belum mengakui Palestina sebagai negara kan. Kalau nggak salah ada 193 ini deh, anggota PBB, baru 138 yang mengakui Palestina sebagai negara. Jadi belum semuanya gitu loh. Sampai saat ini pun mungkin ya, gua nggak tahu. Oke. Jadi ya udah. Berarti terakhir itu di tahun 1943. 48. 48 ya? Israel berdiri negaranya gitu. Betul. Jadi karena Amerika menang lawan Inggris, jadi Amerika itu membuat PBB, ya kan? Ya oke lah, bikin kebijakan ya separuh elu, separuh Arab. Iya. Gitu. Tapi ternyata Palestina sampai sekarang belum punya kedudukan sebagai negara karena belum semuanya setuju gitu. Iya. Di PBB itu gitu. Ya udah, akhirnya sampai sekarang konfliknya makin kecil karena memang Israel yang dengan gerakan Zionis tadi, mereka pengen memperluas wilayah terus karena mereka masih menganggap bahwasanya ini tanah yang dijanjikan. Iya benar. Gitu. Benar. Sama ini sih kalau menurut gua. Jadi mungkin ada rasa penyesalan kalau menurut gua. Gua nggak tahu jadi sih ya. Ketika dahulu dia harusnya manut gitu. Tapi setelah adanya cobaan, harusnya gue bener ngikutin Nabi Musa waktu dulu. Iya mungkin ya. Jadi makanya dia perjuangkan itu mungkin perasaan gue nih sendiri dan pendapat gue sendiri. Jadi itu emang seolah-olah sebagai penembusan dosa atas nggak nurutnya gue sama Nabi gue dulu gitu. Tapi sebenarnya sekarang kalau misalnya lu anggapannya seperti itu, sekarang gini, kita tinggal, kita tinggal di bumi Allah. Paham gua. Ketika gua bilang tetangga tinggal di situ, itu juga tempat gua hancurin tuh rumahnya. Iya benar, paham gua. Tapi berarti itu nggak make sense. Seakan-akan di dunia ini nggak ada aturan surat tanah apa segala macam. Iya, gitu. Yang penting maunya gua gitu. Kan. Iya, karena berdasarkan keyakinan agama lu gitu. Betul. Ya menurut gua nggak bisa gitu. Tapi emang sedikit-sedikit emang makin gede sih. Iya, emang dari tahun 1948 itu kayaknya sampai 2010 itu makin kecil sih wilayah Palestina gitu. Bener. Memang kan itu kan ada 3 juga kan, maksudnya kan ada 3 fase tuh dari semenjak berdirinya Israel tuh lebih tepatnya tuh tanggal 9 Desember 1987 itu. Jadi di situ memang udah ada 2 tuh kan tadi yang lu bilang kan. Jadi ada Palestina, ada Israel. Artinya di dalam satu daratan seumpama nih, di dalam satu daratan ada 2 negara. Iya. Yang satu belum diakui, yang satu memang udah dari sana udah di situ. Begitu kan? Nah, yang ini nggak terima. Akhirnya sebenarnya pada zaman itu tuh ada miskomunikasi. Ini untuk yang zaman-zaman sekarang ya. Gue juga baca juga, kalau nonton sih sedikit banget gue nonton, tapi gue baca. Jadi awal mulanya itu kekerasan ya atau enggak pembantaian yang terjadi itu gue nggak tahu lah sebutannya kayak gimana. Jadi awal mulanya itu cuman kayak salah paham. Jadi ada tentara nih, kalau dibilang Zionis ini lagi bawa naik mobil kompi gitu, terus nggak sengaja nabrak penduduk sipil Jabalia tuh, orang-orang Jabalia itu. Nah 3 orang itu tewas. Nah disitulah ada mungkin salah tafsir atau pemahaman gimana. Kok lu merangin gua sih gini-gini. Nah akhirnya mulai dah tuh kecot di situ tuh dari tahun 1987 sampai 1992. 93 akhirnya mereka buat KTT, konferensi tingkat tinggi. Di situ ada namanya Camp David, ada Presiden Amerika, ada Perdana Menteri Israel sama Presiden Palestina. Dibikinlah tuh tahun 2000. Tahun 2000 dibikin perjanjian KTT, konferensi tingkat tinggi. Tapi di situ karena di tahun segitu mungkin ada salah paham lagi atau gimana, gue nggak ngerti ya. Tapi di penjelasan kayak gitu cuman hanya kayak sekedar adanya provokasi. Jadi salah satu orang pemimpin oposisi Israel itu datang kunjungan ke Al-Aqsa, cuman agak memprovokasikan gitu loh. Akhirnya di situ mulai lagi perang yang kedua dan terakhir yang sekarang nih. Waktu itu sempat dibikin juga sih Pak di tahun 2007 kalau nggak salah KTT juga, cuman namanya El Sheikh apa gitu gue lupa. Iya, kalau masalah itu sih sebenarnya memang udah banyak lah perjanjian-perjanjian, tapi entah kenapa selalu masih ada serangan konflik lagi. Kalau nggak salah 2 tahun lalu juga ada konflik lagi. Jadi
2014 kalau nggak salah. Iya, masih banyak. Habis 2014 masih ada lagi. Sampai 2 tahun lalu pun ada 2021 berarti ya. Setahu gua. Wow. Jadi memang ya tadi gue bilang mereka selalu ingin mencoba memperbesar wilayahnya gitu. Dan ini sebenarnya juga bukan masalah cuma keagamaan gitu maksud gua. Iya, tapi agama bukan hanya agama dan politik menurut gua. Ini kan politik nih. Ini lebih ke politik juga dan gerakan Zionis tadi yang ingin membangun negara dan memperluasnya. Israel ya. Karena gue juga nggak tahu tapi gue baca berita dan lihat dari beberapa video juga ada beberapa juga bangsa Yahudi yang atau orang-orang Yahudi yang menolak gerakan Zionis itu gitu. Tadi dulu pertanyaan gua sekarang. Jadi Yahudi atau Zionis itu bangsa atau agama? Beda. Yahudi itu bangsa. Oke. Tadi dari keturunan Bani Israel dari Nabi Yakub tadi. Yahudi berarti bangsa. Bangsa. Oke, terus agamanya itu ada yang bilang Yahudi juga, ada yang bilang Yudaisme juga. Yudaisme lah. Yudaisme. Ya. Zionis tadi gerakan politik sih atau gerakan nasionalis untuk membangun negara itu untuk bangsa-bangsa Yahudi gitu. Oke, ini berarti ada tiga yang berbeda ya. Iya. Timbul di pertanyaan di otak gua, apakah semua Bani Israel itu Yudaism? Enggak juga. Jadi ada juga beberapa di Israel itu bahkan juga maksudnya beragam, ada orang Kristen, bahkan ada orang Muslim juga di sana. Oh, serius lu? Ada, kalau lu baca di Wikipedia ada, mungkin bukan mayoritasnya tetap Yahudi tadi, Yudaisme tadi, tapi ada gitu. Oke, terus gitu. Jadi ini sebenarnya bukan cuma keagamaan, mungkin memang mayoritas orang Yahudi dan di Palestina juga Muslim, tapi ini beda antara gerakan Zionis sama Yahudi itu beda. Bahkan gua ngeliat di video ada kok Yahudi yang datang ke pemimpinnya Palestina gitu. Terus mereka menyuarakan dukungannya bahwasanya mereka emang pengennya tinggal di tanah Palestina bukan di tanah Israel. Gue pernah lihat video ya gitu, kayak gitu. Oke. Jadi Yahudi itu juga banyak alirannya. Ada yang ortodoks, ada yang modern ortodoks, ada heredi, banyak lah. Gue nggak tahu. Oke, berarti dari selain agama, dari segi politik, terus ada apa lagi, Ji? Menurut lo? Gua rasa kalau dari cerita ini, gua rasa lebih ke politik sama ini kemanusiaan sebenarnya. Manusiaannya dari mana? Ya, ini kan ibaratnya manusia menyerang manusia kan. Betul. Dalam arti ini tidak dibenarkan gitu. Untuk penutup nih Pak, pertanyaan penutup gua. Gimana kalau misalkan lu lahir di tanah Palestina? Wah, gua sih kayaknya belum tentu kuat ya. Itu orang-orang di sana luar biasa menurut gua. Mereka tinggal di di negara konflik ya kan. Ibaratnya dari kecil sampai mereka dewasa, gua rasa pasti pernah ngalamin seenggaknya sekali konflik gitu kan. Karena sering banget terjadi. Dan mereka secara mental pasti udah keganggu banget lah. Belum lagi itu kan suara bising-bising, keras pendengaran. Tapi yang lebih ini mental sih, ketakutan, apa segala macam kan gitu. Berarti itu juga kita bersyukur banget kita ada di sini, dan makanya sebetulnya kita juga intinya mendoakan lah. Mungkin kalau misalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, kita bisa membantu mungkin berdonasi atau apa, tapi kalau setidak-tidaknya kita mendoakan kan ya, setidak-tidaknya. Gue juga ingat ada satu cerita tuh, tapi gue lupa namanya. Ada seorang perempuan, ini kayaknya 2000-an awal atau gue lupa sih, gue karena sekelibet aja gitu nonton videonya. Ya, berarti nggak nonton? Ya, tapi lupa gitu lah. Oke. Ada perempuan dari bangsa Yahudi, ini orang Israel, tapi datang ke Palestina karena dia pro Palestina. Wow. Jadi dia mencoba merawat atau menolong lah. Kok kayak orang-orang masuk kandang singa ya? Kesannya Iya, gitulah intinya. Sampai akhirnya ada tentara dari Israel mau nyerang, entah mau nyerang seorang gitu atau mau ngegusur rumah, gue juga lupa ceritanya. Tapi akhirnya dia di depan tank begini. Nebengin badan. Nebengin badan. Tapi dia terdilindes dan meninggal. Padahal bangsa dia. Makanya gue tadi bilang ini lebih ke kemanusiaan sebetulnya. Betul. Bukan berakhir di agama gitu. Betul. Memang di sini ada agama juga, tapi lebih daripada itu gitu loh.
Ternyata memang banyak esensinya. Mungkin kita sekarang baru 3 nggalinya. Iya. Mungkin teman-teman juga pasti banyak yang lebih sadar lagi. Bang, kalau misalkan masuk ke sini bisa kali bang ya? Bisa kalau misalkan nggak dikunci. Tapi sekali lagi disclaimer ya, maksudnya gue bukan ahlinya, gue cuma mencoba cari tahu gitu. Jadi kalau ada yang lebih tahu nggak apa-apa. Kita juga ngulik karena memang ini mungkin salah satu bentuk kita peduli juga sama Palestina dan betul. kita nggak mau lah ada kerusuhan adanya. Kita mau damai lah gitu. Pengennya memang seperti itu. Tapi bukti tadi bahwasanya ini lebih daripada keagamaan. Ya mungkin yang tadi. Mungkin ada beberapa orang lagi yang seperti beliau ya, kita nggak tahu. Yang kagak terekspos. Iya mungkin ini yang gue tahu juga gitu. Yang gue pernah baca meskipun gue juga nggak ingat detailnya gitu. Ya. Gitu teman-teman semua. Mantep. Kita nggak bercanda, ya udah tutup. Oh iya, maaf ya teman-teman. Kalau ada salah gitu dari perkataan gua ataupun tadi sejarah yang gua ceritain salah-salah gitu, boleh dibenerin juga. Kita semua sini kita belajar. Iya sama-sama belajar. Mungkin cukup sekian teman-teman di episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komennya juga. Dan kita juga sama-sama bantu mendoakan ya untuk saudara-saudara kita di Palestina sana, mudah-mudahan cepat selesai. Di semua dunia ini. Iya, tapi khususnya karena lagi terjadi konflik di sana, kita doakan yang di sana. Intinya mudah-mudahan cepat selesai dan mereka diberi kekuatan, ketabahan, keamanan juga kan intinya kayak gitu. Dan kedepannya mudah-mudahan mereka bisa hidup dengan layak sebagaimana sebuah negara kayak gitu. Intinya nggak ada pemboikotan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Ya mungkin cukup sekian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Makasih banyak nih yang udah nonton. Tapi kalau nontonnya baru di akhir, gue saranin nonton dari awal sampai akhir gitu. Iya. Supaya dapat esensinya. Ada serunya di situ. Iya. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.